Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faida Salsabila Batonif, NIM 1022000037, Prodi Hukum Pidana Islam. Kali ini saya akan memenuhi tugas hukum adat dan budaya Jambi dengan dosen pengampu Muhammad Aiman SHMH. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada namanya hukum perorangan. Dalam hukum perorangan, dalam hukum adatnya itu ada mengenal dua, yaitu ada namanya manusia, yang kedua itu ada subjek hukum. Yang pertama manusia. Pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat diakui mempunyai kewenangan hukum yang sama, yang oleh Jojo di Geono memakai istilah kecakapan berhak. Tetapi dalam kenyataannya di beberapa daerah terdapat pengecualian seperti di Minangkabau, orang perempuan tidak berhak menjadi penghulu andiko atau mamak kepala waris. Yang kedua, di daerah-daerah Jawa Tengah yang berhak menjadi kepala desa yaitu adalah anak-anak laki-laki. Lain halnya dengan cakap hukum atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut hukum adat, cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa dalam hukum adat bukanlah umur, tetapi kenyataan-kenyataan yang tertentu. Yang kedua, ada namanya badan hukum sebagai subjek hukum. Dalam hal ini dikenal menjadi dua macam, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Satu, badan hukum publik merupakan subjek hukum ciptaan hukum untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama dalam setiap kegiatan-kegiatan bersama. Yang kedua, adanya tujuan ideal yang dicapai secara bersama. Contoh badan hukum publik adalah masyarakat hukum adat seperti dusun, marga, desa, dan sebagainya. Masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan penguasa yang mempunyai kekayaan tersendiri berupa benda-benda material maupun benda-benda imaterial yang diurus oleh pengurus yang dipimpin oleh kepala adat. Yang kedua ada namanya badan hukum privat. Yang itu terdiri dari A. Wakaf, yaitu suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk menerus harta kekayaan yang oleh pemiliknya diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan bagi kepentingan umum masyarakat, yang biasanya digunakan untuk keperluan yang ada hubungannya dengan bidang keagamaan. Yang B itu ada yayasan, yaitu badan hukum yang melakukan kegiatan di bidang sosial. Yayasan yang demikian dapat dibentuk dengan akta pembentukan. Contohnya, sekarang banyak yayasan yang bergerak di bidang kematian, bidang pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya. Yang C itu koperasi, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan atas azas kekeluargaan. Lanjut, yang kedua ada namanya hukum keluarga. Dalam hukum adat, hukum keluarga itu ada beberapa hal penting. Yang pertama yaitu keturunan. Keturunan adalah ketunggalan leluhur, yang artinya ada hubungan darah antara seseorang dengan yang lain. Keturunan merupakan unsur penting bagi suatu klan, suku, atau kerabat yang menghendaki dirinya tidak punah serta mempunyai generasi penerus. Dalam keturunan, setiap kelahiran merupakan tingkatan atau derajat. Misalnya, seorang anak merupakan keturunan tingkat 1 dari bapaknya, cucu merupakan keturunan tingkat kedua dari kakeknya. Lanjut, tingkatan atau derajat kedemikian biasanya dipergunakan untuk kerabat-kerabat raja, untuk menggambarkan dekat atau jauhnya hubungan keluarga dengan raja yang bersangkutan. Keturunan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu lurus. Apabila seseorang merupakan keturunan langsung dari atas atau bawah, atau sebaliknya, misalnya antara bapak dan anak sampai cucu, sebaliknya dari anak, bapak, dan kakek disebut lurus ke atas. Yang kedua, menyimpang atau bercabang, yaitu apabila kedua orang tua atau lebih ada ketunggalan leluhur, misal bersaudara bapak atau ibu atau sekakek. Yang ketiga, keturunan garis bapak atau bisa disebut dengan patrilineal, yaitu hubungan darahnya dilihat dari segi laki-laki atau bapak.
Yang kedua, keturunan garis ibu, yaitu garis keturunan yang dilihat dari garis perempuan atau bisa disebut dengan matrilineal. Yang selanjutnya ada keturunan garis ibitan, yaitu garis yang berdasarkan dari kedua belah pihak orang tua, dari mama dan dari bapak, atau bisa disebut dengan parental. Yang kedua, hubungan anaknya dengan orang tuanya. Anak kandung memiliki kedudukan yang penting dalam soma atau dalam keluarga, yaitu 1. sebagai penerus generasi, 2. sebagai pusat harapan orang tuanya di kemudian hari, 3. sebagai pelindung orang tua di kemudian hari, dan lain sebagainya. Apabila orang tua sudah tidak mampu baik secara fisik ataupun orang tuanya tidak mampu bekerja lagi. Oleh karena itu, sejak anak itu masih dalam kandungan hingga ia dilahirkan, kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya dalam masyarakat, dapat diadakan banyak-banyak upacara adat yang sifatnya religius magis, serta penyelenggaraannya berurutan mengikuti perkembangan fisik anak, yang kesemuanya itu bertujuan melindungi anak beserta ibunya dari segala macam bahaya dan gangguan-gangguan, serta kelak anak dilahirkan agar anak tersebut menjadi orang yang dipenuhi harapan orang tuanya. Selanjutnya, anak yang lahir tidak normal, yang terdiri dari anak yang lahir di luar pernikahan, yang kedua anak yang lahir berdasarkan hasil zina, yang ketiga anak yang lahir setelah perceraian. Lanjut, hubungan anak dengan keluarga. Hubungan anak dengan keluarga sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat yang bersangkutan, yaitu persekutuan yang susunan berlandaskan 3 macam garis keturunan, yaitu dari keturunan ibu, keturunan bapak, dan keturunan ibu bapak. Lanjut, memelihara anak yatim piatu. Apabila dalam satu keluarga salah satu dari orang tua bapak atau ibunya sudah tidak ada lagi, maka anak-anak yang belum dewasa itu dipelihara oleh salah satu orang tuanya yang masih hidup. Jika kedua orang tuanya tidak ada, maka yang memelihara anak yang ditinggalkan adalah salah satu dari keluarga terdekat yang paling memungkinkan untuk keperluan itu. Lanjut, ada namanya mengangkat anak atau bisa dikatakan adopsi. Mengangkat anak adalah perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan menimbulkan akibat hukum. Ada namanya hukum perkawinan. Dijelaskan dulu, perkawinan adalah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan. Sebab perkawinan itu tidak hanya menangkut kedua mempelai, kedua keluarga, tetapi juga menyangkut masalah, bahkan menyangkut arwah leluhur kedua belah pihak. A. Van Gennep dari Perancis mengatakan, semua upacara-upacara perkawinan atau rites de passage, yaitu upacara-upacara peralihan perubahan status dari kedua mempelai. Setelah melalui upacara-upacara itu, kedua belah pihak menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama suami istri. Rites de passage terdiri dari 3 stadia, yaitu yang pertama rites desperation, yaitu upacara perpisahan dari status semula. Yang kedua, rites de marriage, yaitu upacara perjalanan ke status yang baru. Yang ketiga, rites de aggregations, yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru. Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan, untuk membahagiakan orang rumah tangga, keluarga, dan untuk memperoleh nilai-nilai adat serta kedamaian dan mempertahankan kewarisan. Dalam perkawinan sebelumnya ada yang namanya pertunangan. Pertunangan adalah suatu persetujuan antara pihak keluarga laki-laki dengan keluarga pihak wanita sebelum dilangsungkan suatu perkawinan. Adanya lamaran atau meminang yang biasanya dilakukan oleh utusan dari pihak laki-laki. Adanya tanda pengikat yang kelihatan seperti peningset, panyangcan, biasanya dengan pertukaran cincin. Setelah adanya pertunangan, lalu dilanjutkan dengan perkawinan. Apabila dari pertunangan tersebut sudah ada persetujuan. Perkawinan dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh sifat daripada susunan keluargaan. Susunan keluargaan dikenal ada beberapa macam, yaitu
perkawinan dalam keluarga patrilineal. Yaitu corak perkawinannya adalah perkawinan yang jujur. Pemberian jujur dari pihak laki-laki melambangkan diputuskan hubungan keluarga si istri dengan orang tua dan kerabatnya. Istri masuk dalam keluarga suami berikut anak-anaknya. Apabila suami meninggal, maka istri tetap tinggal di rumah suaminya dengan saudara muda dari almarhum, seolah-olah seorang istri itu diwarisi oleh adik almarhum. Yang kedua, perkawinan dalam kekeluargaan matrilineal. Dalam upacara perkawinan, mempelai laki-laki dijemput. Suami berdiam di rumah dengan istrinya, tetapi suami berhak dapat keluarganya sendiri. Anak-anak yang masuk dalam klan istrinya dan si ayah tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Perkawinan dalam keluarga parental, yaitu setelah kawin keduanya menjadi satu keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga istri. Dalam hukum adat dikenal adanya ada tiga sistem perkawinan, yaitu yang pertama ada sistem endogami, yaitu seseorang yang hanya dibenarkan mengadakan perkawinan dengan seseorang yang dalam suku sendiri. Yang kedua ada namanya sistem exogami, yaitu perkawinan dengan seseorang yang berlainan suku. Yang ketiga itu sistem eleuterogami, yaitu sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan. Lanjut, apabila dalam perkawinan tersebut terjadi masalah, maka terjadilah perceraian. Prinsip perceraian adalah suatu yang dikehendaki atau dilarang. Perceraian dapat dibenarkan apabila yang pertama istri yang berzina, yang kedua kemandulan istri, yang ketiga impotensi suami, yaitu suami tidak memenuhi kewajiban hidup bersama sebagai suami istri. Yang keempat, suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama. Yang kelima, istri berkelakuan tidak sopan. Yang keenam, adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak. Yang ketujuh, istri atau suami tidak menghormati adat istiadat. Beberapa istilah yang terjadi dalam perkawinan. Yang pertama, kawin lari, yaitu kedua calon suami dan istri bersama-sama melakukan perkawinan sendiri. Yang kedua, perkawinan bawa lari, yaitu seorang pemuda melarikan seorang gadis yang sudah ditunangkan atau seorang wanita yang sudah bersuami dan wanita itu dipaksa oleh pemuda tersebut. Jadi seolah-olah suatu penculikan. Selanjutnya, perkawinan nyalindung kegelung, yaitu perkawinan di mana seorang wanita kaya kawin dengan pemuda miskin. Lanjut, perkawinan manggi kaya, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki kaya dengan istri yang miskin. Ya, lanjut, perkawinan ngalah gawe, yaitu perkawinan antara seorang gadis yang belum dewasa dengan pemuda yang sudah dewasa. Yang keenam itu kawin gantung, yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tua sedangkan kedua mempelai sama-sama belum dewasa. Yang ketujuh, perkawinan semendo ambil anak, yaitu perkawinan agar menyentuh laki-lakinya menjadi anak sendiri. Lanjut, ada namanya hukum adat waris. Menurut Profesor Supomo, hukum adat waris adalah hukum adat waris yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengeparkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak terwujud dari angkatan manusia kepada keturunannya. Beberapa hal yang penting dalam hukum adat waris. Yang pertama, hukum adat waris erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dalam masyarakat hukum yang bersangkutan, misalnya patrilineal, matrilineal, dan parental. Kedua, pengeperan warisan dapat terjadi pada masa pemilikannya masih hidup yang disebut dengan pengibahan atau hibah wasiat, dan dapat terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia yang disebut dengan warisan. Yang ketiga, dasar pembagian warisan adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadaan istimewa dari tiap para ahli waris. Yang keempat, adanya persamaan hak para ahli waris. Yang ketujuh, harta warisan tidak dapat dipaksakan untuk dibagi para ahli waris.
Yang keenam, pembagian harta warisan dapat ditunda ataupun yang dibagikan hanya sebagian saja. Yang terakhir, harta warisan tidak merupakan satu kesatuan, tetapi harus dilihat dari sifat, macam asal, dan kedudukan hukum dari barang-barang warisan tersebut. Dalam kewarisan adat ada mengenal 3 sistem, yaitu sistem kewarisan individual. Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada para ahli seperti dalam masyarakat di Jawa. Yang kedua, sistem kewarisan kolektif, yaitu harta peninggalan yang diwarisi secara bersama-sama para ahli waris. Misalnya, harta pusaka tidak dimiliki atau dibagikan, hanya dapat dipakai atau hak pakai. Yang ketiga, sistem kewarisan mayorat. Harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh kepada salah satu anak saja. Sistem kewarisan mayorat dibagi menjadi 2, yaitu mayorat laki-laki, yaitu harta peninggalan jatuh kepada anak laki-laki. Yang kedua, mayorat perempuan, yaitu harta peninggalan jatuh pada anak perempuan tertua. Lanjut, dalam perwarisan ada namanya penghibahan. Dasar pemberian hibah adalah sebagai koreksi terhadap hukum adat dan untuk memberi kepastian hukum. Hibah ada 2 macam, yaitu hibah biasa, yaitu pemberian harta kekayaan pada waktu pewaris masih hidup. Yang kedua, hibah wasiat, yaitu pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia. Harta tersebut baru dibagikan. Lanjut, di dalam kewarisan tersebut ada para ahli waris. Yang menjadi ahli waris yang terpenting adalah anak kandung sendiri. Dengan adanya anak kandung ini, maka anggota keluarga yang lain menjadi tertutup untuk menjadi ahli waris. Mengenai pembagiannya menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961, Rek. No. 179 K/Sip/61, anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Dalam hukum waris adat ini sangat dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan yang bersifat susunan unilateral, yaitu matrilineal dan patrilineal. Dalam daerah Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, apabila suaminya meninggal, maka anak-anak tidak merupakan ahli waris dari harta pencahariannya, sebab anak-anak itu merupakan warga anggota famili ibunya, sedangkan bapaknya tidak, sehingga harta pencariannya jatuh pada saudara-saudara sekandungnya. Di Bali, hanya anak laki-laki tertua yang menguasai seluruh warisan dengan suatu kewajiban memelihara adik-adiknya serta mengawinkan mereka. Di Pulau Safu yang bersifat parental, harta peninggalan ibu diwarisi oleh anak-anak perempuan dan harta peninggalan bapak diwarisi anak laki-laki. Di dalam masyarakat anak juga mengenal apa yang disebut dengan yang pertama anak angkat, yang kedua anak tiri, yang ketiga anak di luar kawin, yang keempat kedudukan janda, yang kelima kedudukan duda. Lanjut, yang terakhir ada namanya hukum tanah. Kedudukan hukum tanah dalam hukum adat sangat penting. Ada 2 hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu yang pertama karena sifatnya merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meski mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, meski bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan. Yang kedua, karena fakta, yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu yang pertama merupakan tempat tinggal persekutuan, yang kedua memberikan penghidupan kepada persekutuan, yang ketiga merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan kepada roh para leluhur persekutuan, yang keempat merupakan tempat di mana para warga persekutuan yang meninggal dunia. Yang kedua, hak persekutuan di atas tanah.
Hubungan erat dan bersifat religionis menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah yang dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang ada hidup di situ. Yang menjadi hak ulayat atau objek ulayat adalah A. Tanah, B. Air, C. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar, D. Binatang yang hidup liar. Persekutuan memelihara serta mempertahankan hak ulayatnya, yaitu dengan cara persekutuan berusaha meletakkan batas-batas di sekeliling wilayah kekuasaannya itu. Yang kedua, menunjuk pejabat tertentu yang khusus bertugas menguasai wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan. Hak ulayat sendiri dipengaruhi juga oleh kekuasaan kerajaan-kerajaan dan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Pengaruh-pengaruh ini dibedakan berdasarkan sifatnya, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Pengaruh yang menguntungkan pada umumnya berwujud sebagai perlindungan atau penegakan hak ulayat suatu persekutuan terhadap tanah wilayahnya. Sedangkan pengaruh merugikan dijumpai dalam 3 wujud, yaitu perkosaan, perlunakan, dan pembatasan. Lanjut, hak perseorangan atas tanah. Hak perseorangan atas tanah dibatasi oleh hak ulayat sebagai warga persekutuan. Tiap individu mempunyai hak untuk 1. Mengumpulkan hasil-hasil hutan, 2. Memburu binatang liar, 3. Membagi hasil dari pokok-pokok yang tumbuh liar, 4. Mengusahakan untuk diurus selanjutnya suatu kolam ikan. Lanjut, yang keempat, transaksi tanah. Transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum sepihak. Yang pertama, pendirian suatu desa. Yang kedua, pembukaan tanah oleh warga persekutuan. Transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum dua pihak. Menurut isinya dibedakan menjadi 3, yaitu menggadai, jual lepas, dan jual tahunan. Lanjut, pemindahan hak atas tanah. Setiap subjek hukum, baik pribadi kodrati maupun pribadi hukum, pada dasarnya suatu kewenangan untuk memindahkan haknya atas tanah kepada pihak lainnya. Oleh sebab itu, maka di dalam masyarakat hukum adat dikenal pula proses pemindahan hak atas lingkungan tanah. Pemindahan hak atas tanah merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan pemindah hak dan kewajiban yang sifatnya tetap atau mungkin juga bersifat sementara. A. Pengertian jual beli tanah. Menurut hukum adat, maka jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Tenang berarti bahwa perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat yang berperan sebagai penjabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Dengan tunai dimaksudkan bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai mungkin berarti bahwa harga tanah dibayar secara kontan atau baru dibayar sebagian tunai yang dianggap tunai. Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum hutang piutang. Kalau lanjut, bentuk-bentuk jual beli tanah yaitu yang pertama jual lepas. Jual lepas merupakan proses pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai, di mana semua ikatan antara bekas penjual dan tanahnya menjadi lepas sama sekali. Yang kedua, ada namanya jual gadai. Jual gadai merupakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang-terangan dan tunai, sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan pemindahan dan mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut. Yang ketiga, ada namanya jual tahunan, yaitu merupakan suatu perilaku hukum yang berisikan penyerahan hak atas sebidang tanah tertentu kepada subjek hukum lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa sesudah jangka waktu tertentu maka tanah tersebut akan kembali dengan sendirinya tanpa perilaku hukum tertentu. Yang keempat, jual gengsur. Pada jual gengsur ini, maka walaupun telah terjadi pemindahan hak atas tanah kepada pembeli, akan tetapi tanah masih tetap berada di tangan penjual.
Lanjut, hukum benda lepas atau hukum benda bergerak. Menurut hukum adat, maka yang dinamakan sebagai benda lepas atau benda bergerak adalah benda-benda di luar tanah. Ruang lingkupnya mencukupi yaitu rumah, tumbuh-tumbuhan, ternak, dan benda-benda lainnya. Pada azasnya, setiap warga suatu masyarakat hukum adat tertentu dapat mempunyai hak atas rumah, tumbuh-tumbuhan, ternak, dan benda-benda lainnya. Mengenai rumah berlaku azas bahwa hak milik atas rumah terpisah dengan hak milik atas tanah di mana rumah tadi berada. Azas tersebut hidup di beberapa daerah Indonesia kecuali rumah-rumah batu yang dianggap bersifat permanen. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Apabila adalah kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, dan juga apabila ada kata-kata saya yang terbelit, mohon juga dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.